Market lagi-lagi bergerak dengan range yang cukup terbatas, walaupun kita sempat lihat ada pergolakan di pasar minyak. Tapi apa yang membuat pasar minyak kembali berkembang atau kembali naik, ini adalah ulasannya, termasuk juga alasan apa yang ditunggu-tunggu oleh market sampai saat ini. Oke, penggerak pertama adalah terkait dengan rumor OPEC yang mendorong kembali harga minyak kembali naik ke level $78 dan bahkan nyaris sentuh level $79. Tapi pertanyaannya lagi-lagi, apakah ini waktunya kita akan melihat crude oil bergerak di atas level $80? Ada beberapa hal yang nanti akan kita tinjau tentunya. Terkait dengan berita pertama, yaitu terkait dengan OPEC. Ini adalah sebetulnya bukan berita yang fresh, melainkan berita yang sudah sempat kita sampaikan atau bahkan sempat kita dengar di hari Senin. Jadi sebetulnya tidak ada hal yang baru di sini, hanya saja semakin kuat isunya yang mendorong potensi bahwa OPEC kemungkinan akan memperpanjang kebijakan pemangkasan tersebut sampai kuartal kedua. That means mungkin di kuartal kedua berarti era April, Mei, Juni. Jadi kita akan lihat di sini potensi kebijakan tersebut akan disampaikan di bulan Maret atau di awal bulan Maret minggu depan. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, bahkan ada kabar yang lebih kuat lagi berhembus, yaitu ada potensi opsi untuk dipilihnya untuk lanjut sampai ke akhir tahun. Kalau ini yang terjadi, saya rasa mau tidak mau kita akan melihat crude oil tetap bertahan di atas level $70 per barel at least. Lalu kemudian juga kemungkinan potensinya kalau memang diperpanjang lagi pemangkasan ini atau bahkan ditambahkan lagi pemangkasannya, artinya mungkin pemangkasan sukarela oleh Arab Saudi, oleh Rusia, atau bahkan negara-negara eksportir lainnya yang lebih besar produksinya, maka kemungkinan bisa saja kita akan melihat crude oil tembus level $82 atau bahkan $85 dalam beberapa minggu ke depan. Nah, satu hal yang pasti, Arab Saudi tentunya akan menjadi sorotan utama karena dialah yang memprakarsai terkait dengan pemangkasan produksi, termasuk sebagai negara dengan produsen yang terbesar. Nah, kaitannya dengan hal ini tentunya mungkin harus diimbangi dengan kepentingan ataupun kemungkinan tingkat permintaan. Oke, ada kabar terbaru terkait dengan tingkat permintaan, tapi akan saya skip terlebih dulu. Kita akan lihat faktor kedua yang menjadi faktor penggerak market, yaitu data ekonomi Amerika. Ada apa tadi malam? Durable goods order dan juga consumer confidence ternyata dirilis lebih lemah daripada ekspektasi. Bahkan durable goods order mencatatkan angka minus 6,1%. Padahal kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, dia hanya berada di minus 0,3%. That's why kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya jauh lebih anjlok, jauh lebih lemah, dan juga termasuk lebih rendah daripada ekspektasi minus 4,5%. Nah, satu hal bahwa tingkat permintaan barang tahan lama ini nantinya akan dikorelasikan pada tingkat atau laju pertumbuhan ekonomi untuk kuartal berikutnya, karena data ini muncul di bulan Januari yang dirilis di bulan Februari. Jadi kita akan lihat di bulan Maret kemungkinan akan kita perhatikan apakah kita akan menambah isu untuk kuartal pertama 2024 yang akan dirilis kurang lebih di bulan April. Nah, tapi data nanti malam itu tidak ada kaitannya dengan ini, teman-teman. Data nanti malam adalah data GDP untuk kuartal 4 dan itu adalah advance estimate atau final estimate. Jadi kita akan lihat potensi dari pergerakannya sepertinya akan relatif lebih rendah ataupun diharapkan lebih rendah. Nah, potensi berikutnya adalah consumer confidence yang tercatat dengan angka 106,7. Lebih rendah daripada previous, of course, 110,9, dan bahkan yang tadinya diharapkan naik ke 114 ternyata tidak terjadi. So, dolar melemah, kalau Anda lihat dari pergerakannya memang dia sempat ada spike, kemudian tertekan waktu rilis data ekonomi, tapi yes, dia ditutup dengan rebound. Tapi perhatikan, range-nya ternyata kecenderungannya adalah tetap sideways, tetap terbatas, walaupun ya bisa dibilang ditutup sedikit lebih tinggi daripada previous ataupun candle sebelumnya. Nah, cuman di sini saya ingatkan kembali, market belum bergerak 100%. Market masih menyimpan energi, jadi hati-hati malam ini atau besok malam. Saya perkirakan mungkin pergerakan atau volatility yang akan meluas ataupun melebar baru akan terjadi saat rilis data GDP nanti malam, kemudian diekor ataupun dibuntuti dengan kemungkinan data PCE besok. Nah, kaitannya dengan 2 hari ini, 28 dan 29 Februari, ingat di hari Jumat ataupun di hari Senin, live streaming dan juga ulasan-ulasan lainnya, saya sempat mengatakan bahwa efek akhir bulan kemungkinan akan menghantui. Dan biasanya ada US dollar, tingkat permintaannya akan menguat dan itu akan mengakibatkan dolar mengalami penguatan. Nah, tapi masalahnya dengan kondisi data PCE yang akan rilis di hari Kamis besok,
bertepatan dengan akhir bulan, juga bertepatan dengan beberapa data ekonomi lainnya seperti ISM, dan ya saya rasa kita akan dapatkan beberapa data yang numpuk di hari Kamis besok. Jadi perkiraan saya, kemungkinan efek akhir bulan tersebut baru akan atau bahkan jauh lebih cepat terasa. Jadi artinya hati-hati after data GDP nanti malam. Kalau ternyata GDP-nya lebih lemah, saya rasa nanti kita akan lihat di jam 10 atau jam 11 malam efek akhir bulan. Apakah betul dolar akan kecenderungan menguat atau tidak? So, kalau GDP-nya melemah, dolar akan melemah terlebih dulu. Tapi kemudian di jam 10, jam 11 malam, hati-hati kemungkinan dolar akan kembali rebound. Itu pun dengan catatan mungkin sampai menjelang penutupan sesi New York. Nah, kemudian besoknya baru kita akan langsung fokus dengan data ekonomi yang paling penting, yang paling ditunggu, inflasi PCE. Walaupun ada catatan ya, 2 bulan terakhir sebetulnya data PCE ini juga tidak terlalu berkesinambungan dengan data CPI. Jadi kita akan lihat di sini inflasi yang sering digunakan sebagai indikator oleh Fed. Apakah terjadi penguatan apa tidak. Nah, kemudian yang juga terkala menarik adalah terkait dengan faktor penggerak sentimen oil. Untuk saat ini saya mencatat ada 3 faktor bullish yang mendukung. Pertama yaitu terkait dengan gagalnya kesepakatan atau pembicaraan untuk gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ya, seperti yang sudah kita duga, mereka tidak akan bertemu atau tidak akan ketemu kesepakatan karena memang Hamas ataupun Israel memiliki perbedaan pandangan, perbedaan permintaan. Jadi di sini Israel tetap kekeh, tetap menginginkan kemerdekaan ataupun ya katakanlah dengan hancurnya Hamas. Jadi tidak ada kata lain selain hancurnya Hamas. Sementara Hamas menginginkan senjata-senjata yang permanen. Jadi kita akan lihat di sini kondisinya bertolak belakang. So apapun upaya yang dilakukan oleh pihak Qatar, Mesir atau bahkan Amerika sendiri sebagai penengah, kelihatannya belum akan menemukan hasil. Dan itulah yang mengakibatkan kenapa crude oil kembali melonjak ataupun rebound. Itu sudah terjadi sejak hari Senin malam ataupun Selasa. Dan ternyata tadi malam juga terjadi hal yang sama. Lalu kemudian yang kedua adalah faktor OPEC. Ya, kabar yang terkait dengan pemangkasan bisa dilanjutkan, bahkan bisa diperpanjang sampai akhir tahun. Itu juga memberikan isyarat bahwa kondisi supply akan tetap terbatas dan pasar minyak akan tetap ketat. Kemudian yang ketiga adalah faktor demand, tingkat permintaan. Lagi-lagi saya selalu mengingatkan ini sejak di bulan Januari, bahwa tingkat permintaan untuk minyak dari China itu kecenderungannya adalah meningkat, terutama terlebih dengan data yang menunjukkan angka melonjakan arus libur Imlek di China. Jadi aktivitas ini menunjukkan tingkat permintaan terhadap bahan bakar ataupun minyak kecenderungannya meningkat. Jadi 3 faktor utama ini sudah cukup rasanya untuk mendorong crude oil segera muncul di level $80 atau bahkan $82. Tapi yes, faktor negatifnya adalah kalau misalkan terjadi kesepakatan untuk gencatan senjata. Mungkin itu yang menjadi hal utama untuk saat ini. Atau yang kedua adalah inventory dari crude oilnya Amerika yang biasa dirilis mingguan. Nanti kita akan lihat di hari Rabu atau mungkin nanti malam ya. Berarti kita akan coba lihat apakah mereka akan melepas kembali terkait dengan supply-nya atau tidak. Kalau ya, mungkin itu yang akan menstabilkan ataupun mencoba mengimbangi supaya harga minyaknya tidak tembus level $85. Nah, tapi seberapa kuat kita belum tahu. Kemudian Hong Kong, ada kabar melonggarkan sektor properti. Ya, kaitannya dengan pembatasan ataupun pengetatan di sektor properti gara-gara kasus developer Evergrande. Saya rasa ini akan menjadi potensi yang sangat baik untuk indeks saham Hang Seng. Ya, terlepas dari itu, saya membacanya jadi terpikir dengan apa yang sempat kita baca kemarin dari artikel, yaitu salah satunya adalah upaya dari pemerintah China untuk membuat yakin, membuat confidence dari pasar global untuk berinvestasi kembali di China. Dan itu berarti salah satu upaya mereka menjelang pertemuan KTT tingkat tinggi para pemimpin partai Tiongkok tersebut. Dan saya rasa tinggal begitu hari ya, tanggal 4 dan tanggal 5 Maret. Jadi hari ini saya rasa dengan pengumuman ini dari Hang Seng, kemungkinan akan bergejolak dan diharapkan akan terjadi kenaikan. Tapi apakah pengumuman itu akan sudah resmi atau tidak, kita baru akan melihat hasilnya besok. Jadi hati-hati, saya rasa beban terhadap penurunan Hang Seng pun saya rasa masih tetap short term saja. Kemudian kalaupun Anda mengincar rally, maka incarlah dari sejak sekarang. Karena kemungkinan ke beberapa kebijakan yang relatif longgar untuk dilakukan, baik itu di China ataupun di Hong Kong, akan berdampak positif kepada pasar ekuitas China dan juga Hong Kong, termasuk Hang Seng.
Nah, oleh karena itu, potensi dari kenaikan di level 17.000, 17.500 tinggal menghitung waktu, dan bahkan ya seperti yang pernah kita ulas, bahwa itu targetnya belum selesai. Kemudian warning dari pasar saham, ini kita ungkapkan apa yang disampaikan oleh JP Morgan dan juga Barclays. Keduanya bertolak belakang, teman-teman. JP Morgan cenderung negatif atau cenderung mengingatkan, atau ya setidaknya mereka mencoba memberikan rambu-rambu kepada para investor saham atau pasar ekuitas Amerika. Kaitannya dengan rally yang sudah terjadi sampai all time high, mereka mengingatkan risiko yang sangat-sangat tinggi terkait dengan potensi berbaliknya keadaan. Karena kondisinya terbaca sebagai kalau misalkan suku bunga tetap dipertahankan lebih lama oleh Fed, maka kemungkinan kecenderungannya adalah akan overheat untuk ekonomi, kemudian akhirnya berisiko kepada pasar saham. Salah satunya juga akibat stagflasi gaya atau era 70-an sepertinya terdeteksi oleh analis dari JP Morgan tersebut dan mengingatkan ada kemungkinan pada intinya nantinya akan terganggu juga oleh faktor pemilu di bulan November. So, 3 faktor utama itu yang akan membenamkan atau menekan indeks pasar saham dari Amerika. Nah, sebaliknya, kondisi yang juga diucapkan ataupun diuraikan oleh Barclays, mereka cukup optimis bahwa kemungkinan potensinya ya menaikkan proyeksi dari S&P 500 yang semula 4.800 menjadi 5.300. So far keadaannya sedang berada di level 5.000 dan kita mungkin akan melihat kenaikan lebih lanjut menurut Barclays seperti itu. Nah, di sisi bullish mereka memprediksikan ada kecenderungan kalau ternyata laporan dari raksasa teknologi cenderung positif terus terkait dengan teknologi AI. Maka mungkin sampai akhir tahun pun kelihatannya bursa saham Amerika kecenderungan terdorong oleh sektor teknologi tersebut dan bahkan indeks S&P 500 nilai bisa terbuka untuk mencapai level 6 ribuan. Nah, tapi di sisi negatifnya, kalau ternyata laporan earnings tersebut mengecewakan, hati-hati dia akan tergelincir sampai teritori 4.500-an. Serasanya agak kontras ya, tapi yang jelas ini adalah peringatan cukup bagus. Artinya dari sisi bullish dan juga sisi bearish, mereka saling mengingatkan dan juga potensi-potensi yang akan terjadi kalau memang ternyata suku bunga tetap tinggi. Saya rasa itu akan wajar, sehingga Maret, Mei, Juni, keputusan dari Federal Reserve akan sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Kemudian perkembangan terkait dengan negosiasi upah dari Jepang, kondisi yang sayangnya kurang begitu bagus datang dari Toyota. Kali ini kabarnya agak negatif karena ternyata dari Toyota enggan untuk merespon permintaan ataupun tuntutan upah atau tuntutan kenaikan upah dari Serikat Pekerja Jepang. Dan hal ini akan menghambat proses yang diharapkan oleh para pelaku pasar untuk bisa mendorong alasan kepada BOJ menaikkan suku bunga atau setidaknya mulai memperketat kebijakan. Ya, seperti janji dari Kazuo Ueda bahwa mereka akan mulai mengubah kebijakan bahkan keluar dari suku bunga negatif dengan 2 catatan. Pertama, inflasi mencapai target mereka 2% dan stabil. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tingkat upah yang juga harus naik seiring dengan kenaikan inflasi. So, tinggal tunggu kenaikan upah. Kalau misalkan kita lihat dari perkembangan sebelumnya, maka sebetulnya 80% dari perusahaan-perusahaan besar itu sudah menyetujui untuk kenaikan upah. Cuman masalah adalah perusahaan-perusahaan kecil yang belum mendapatkan kesepakatan utama. Dan kita masih punya waktu sampai pertengahan Maret. Dan diharapkan laporan ini akan rampung kurang lebih di pertengahan Maret. Itu berarti sebelum pertemuan bulan Maret yaitu untuk BOJ di tanggal 18, tanggal 19. Katakanlah mungkin tanggal 14, tanggal 15 diharapkan ada hasil dari diskusi ini. Dan mereka akan menggunakan alasan itu untuk pertimbangan BOJ selanjutnya. Tapi bahayanya adalah kalau sampai detik-detik terakhir, katakanlah menjelang pertemuan BOJ tidak ada kesepakatan ini, maka hati-hati kemungkinan BOJ akan tetap mempertahankan suku bunganya dan itu berarti negatif untuk yen dan itu berarti juga USD Japanese akan tetap menguji level resisten terbaru. Bahkan bukan mustahil kalau sampai Fed pun tetap mempertahankan suku bunga, kita mungkin akan melihat high baru untuk USD Japanese yen. Persis dengan apa yang kemarin kita bahas. Nah, kemudian juga Central Bank Speaker untuk hari ini akan tertuju pada 3 pandangan dari Federal Reserve, kemudian juga 1 dari BOE. 1 dari BOE ini juga cukup bisa bilang dia akan menggugah selera terhadap onseling ya. Catherine Mann adalah figur dari anggota BOE yang termasuk vokal. Jadi dia kecenderungannya mempertahankan sikap hawkish-nya, mempertahankan suku bunga tinggi untuk beberapa waktu yang lama, dan dia tidak melihat kondisi inflasi sudah turun.
Walaupun diakui dia ada proses disinflasi yang cukup menggembirakan. Jadi kita akan tunggu saja dari beberapa perkembangan berikutnya. Nah, sementara dari Federal Reserve, saya rasa tidak akan ada apapun yang baru. Semua akan terfokus dengan data ekonomi yang lebih banyak untuk mempertimbangkan apakah di kebijakan berikutnya mereka bisa mulai untuk mengantisipasi dengan pemangkasan. Tapi yang jelas Maret tidak, tapi Mei ataupun Juni itu yang masih tetap dalam perdebatan. So, kita akan lihat data tersebut. Nah, nanti malam dengan data GDP yang diperkirakan akan mengalami penurunan dari 4,9 menjadi 3,3%, saya rasa ini akan menjadi mutlak sisi negatif untuk US dollar. So, tekanan mungkin bisa terjadi lebih dulu, tapi ingat tadi yang saya bilang, di atas jam 10 malam, kurang lebih mendekati jam 10 malam mungkin akan harus waspada karena ada potensi efek akhir bulan, yaitu tingkat permintaan terhadap US dollar yang biasanya cenderung relatif naik. Jadi ya hati-hati, setelah pelemahan, kemungkinan dolar akan kembali rebound dengan efek akhir bulan tersebut. Tapi, kalau ternyata data GDP secara mengejutkan relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, of course dolar akan naik dan akan dilanjutkan sampai tengah malam karena efek akhir bulan juga. Barulah berikutnya, setelah itu cooling down dan mulai terfokus dengan data PCE di hari Kamis. So, ini adalah data yang sangat-sangat kita nantikan.